Mutiara Hikmah. Kaidah yang kedua dalam memahami kedudukan akal, maka dalil akal yang sahih, dalilul aqli sahih, ad-dalilul aqli as-sahih, itu adalah dalilun syar'iyyun mu'tabar, adalah dalil syar'i yang dianggap, dalil syar'i yang dianggap, dalil syar'i yang bisa digunakan dan bisa dipakai. Dalil syar'i tidak hanya dalilun sam'i, karena dalil syar'i ini maksudnya apa? Maksudnya adalah syariat mengarahkan kepadanya, syariat menyetujuinya. Ada dua macam, ada dalilun sam'i dan ada dalilun aqli. Ada maksud syar'i tadi, syariat menetapkannya, menunjukkan ke sana. Yang pertama ada dalilun sam'i yang hanya diketahui melalui khobar yang sahih, khobar shadiq, berita yang benar. Jadi nukilan. Yang kedua adalah dalilun aqli. Yang kebenarannya, maksudnya dalilun aqli di sini kebenarannya dapat diketahui oleh akal. Ya, itu dalilun aqli. Dengan syarat dalil aqli tadi dalil akal yang benar, ya, akal yang masih sehat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa dalil syar'i terkadang sam'i, terkadang aqli. Ya, seperti ini. Sebagian ahlu kalam, atau bahkan beliau mengatakan katsirun min ahlil kalam, banyak sekali ulama kalam, para ahli kalam yang menyangka bahwa dalil syar'i terbatas hanya pada khabarus shadiq faqat. Sebagian orang menganggap, ya, para ahli kalam hanya di sini saja, dalil sam'i saja, sedangkan dalil akli tidak. Dan ini adalah kekeliruan. Mereka menganggap bahwa Alkitab was sunnah, teks nas dalil Alkitab was sunnah tidak menunjukkan kecuali hanya sam'i saja, maksudnya tidak dijangkau akal. Oleh karenanya mereka menjadikan usuluddin ada dua. Usuluddin ada dua bagian, ada akliyat dan ada sam'iyat. Maksud dari pembagian ini menurut mereka, al-akliyat adalah sesuatu yang hanya dijangkau oleh akal manusia dan tidak diketahui dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini keliru, karena faktanya Al-Quran mengarahkan kita, memotivasi kita, bahkan memerintahkan kita untuk menggunakan dalil akli juga. Banyak sekali dalam ayat-ayat yang menggunakan dalil akli, misalkan permisalan tentang tauhid, kemudian sidqur rasul, kebenaran rasul, tentang kebangkitan. Allah menggambarkan sesuatu supaya kita berpikir menggunakan qiyas akli, ya, qiyasun akli atau al-barohin. Dan itu semuanya dalil syar'i, semuanya adalah dalil syar'i. Dikuatkan lagi dengan bahwasanya banyak sekali ini pembahasan usuluddin yang paling utama, yang besar-besar ini, tauhid. Ya, misalkan penggunaan dalil akli ini, lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Ini tentang tauhid. Ya, digunakan kita supaya berpikir. Dan ini usuluddin yang masail kibar. Maka keliru kalau dikatakan bahwa akliyat ini lawan dari sam'iyat. Ya, itu sangat fatal kesalahannya. Ada iqrar biwujudillah, rububiyah, kemudian uluhiyah, kemudian adanya hari kebangkitan, digambarkan misalkan dengan hujan yang turun kemudian menumbuhkan tumbuhan yang ada di bumi. Ini semuanya adalah dalilun akli karena ada qiyas di situ. Kemudian adanya hari pembalasan, semua itu walaupun secara global. Ya, permisalan-permisalan ini secara global, sedangkan perinciannya hanya pembahasan an-naql, ya, harus dari wahyu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW juga selain ini di Al-Quran, Rasulullah juga dalam banyak hadis mengajari para sahabat untuk menggunakan dalil-dalil akli, ya, sesuai dengan kapasitas akal. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan Allah menggabungkan antara as-sama' dan akal. Ini dua hal yang tidak saling bertentangan. Wa aqama biha hujjatahu ala ibadi. Allah jadikan al-aql was-sama', dua-duanya ini hujjah, wahyu dan akal ini sebagai hujjah bagi para hambanya. Jadi tidak bisa dipisahkan
Tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Antara Al-Kitabul Munazzal dengan Al-Aqlu Al-Mudrik. Kitab yang Allah turunkan, Al-Quran, dan akal yang memahami akal yang sehat ini saling mendukung, tidak saling bertentangan. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.